Hai guys, hai teman-temanku semua, salam bahagia dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan malam ini, besok malam dan malam berikutnya di pikiran si dia. Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba menyimak energi seseorang yang sedang memikirkan kamu malam ini dan malam-malam yang berikutnya. Mengapakah dia memikirkan kamu terus-terusan? Apakah ada hal-hal yang terjadi di antara kalian sehingga membuatkan pikirannya terpaku ke kamu? Kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Seperti biasa, genre reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat dan dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, seperti biasa ya, kita akan mulakan dengan mengecek energi seseorang ini. Seperti apakah energi seseorang ini? Seseorang yang begitu terpaku memikirkan kamu setiap malam. Dan mengapakah kamu sering-seringan hadir di pikirannya hampir setiap malam? Nah, di sini kita akan cuba lihat teman-teman ya. Seperti apakah energi seseorang ini? Siapakah dia? Seseorang yang memikirkan kamu malam ini, besok malam dan malam-malam yang berikutnya. Wow, teman-teman. Ini seperti sudah menjelaskan ya, mengapa kalian ini seperti ada koneksi. Sesuatu yang berputar ini mengindikasikan kalian ini sentiasa terhubung. Dengan jelas ya, daripada gambar ini sahaja, sesuatu yang berputar. Nah, kamu lihat teman-teman ya, kamu di atas, dia di bawah, kemudiannya dia di atas, kamu di bawah. Gambar ini menjelaskan ya, ke tema readingan hari ini. Mengapakah kamu sering hadir di benak ataupun fikiran si dia malam ini, malam besok dan malam yang berikutnya. Kerana kalian ini seperti saling terhubung. Ada koneksi di antara kalian. Nah, di sini juga jelas memperlihatkan seseorang yang sudah merasakan dirinya ditakdirkan untuk kamu. Atau sekurang-kurangnya, dia merasakan kamu ini ditakdirkan untuk si dia. Perasaan ini masih berjalan. Nah, mungkin ya ada kondisi hubungan kalian yang mungkin sudah tidak bertemu, tidak berkomunikasi. Tetapi dengan kehadiran Wheel of Fortune ini sangat menguatkan ke arah saling terhubung kepada satu sama lainnya. Perputaran yang masih lagi berputar. King of Wands, wow. Teman-teman, orang ini sebenarnya cukup jatuh cinta dengan kamu ya. Tetapi ketika bersebelahan dengan Wheel of Fortune, saya boleh pastikan orang ini tidak mahu menunjukkannya perasaan yang sebenar ini ke arah kamu. Nah, ketika hadirnya King of Wands bersebelahan Wheel of Fortune, ini menunjukkan perputaran deras akan perasaannya kepada kamu. Tetapi kerana orang ini memiliki keegoan yang luar biasa, dia akan pastikan sisi ini tidak ditampilkan kepada kamu. Nah, dia akan menunjukkan kepada kamu yang dia tidak mengejar, dia tidak peduli dan langsung seperti cuekin kamu. Tetapi hadirnya King of Wands bersebelahan Wheel of Fortune ini menguatkan lagi isi hatinya kepada kamu. Orang ini cukup menginginkan kamu, teman-teman. Tetapi kerana dia memiliki keegoan ya, yang cukup luar biasa. Nah, dengan kehadiran King of Wands bersebelahan Wheel of Fortune juga memperlihatkan cara dia mengontrol hubungan ini. Dia seorang yang cukup dominan, energi maskulin, dan dia ingin pastikan dia yang mengontrol hubungan kalian. Maka dia akan menampilkan sisi seperti tidak mengejar kamu. Tetapi bersebelahan dengan Wheel of Fortune ini terlihat dengan jelas, kamu adalah orang yang ingin dia miliki. Sehinggalah detik ini. Nah, orang ini teman-teman mungkin sepantaran ataupun usianya jauh lebih tua dari kamu ya, seperti itu. Seseorang yang sudah agak matang, mungkin juga orang ini cukup berjaya ya dalam bisnes ya, mungkin mempunyai perusahaannya sendiri, orang yang menata masa depan. Kita akan lihat lagi ya. Wow, di sini ada The Hangman. Teman-teman, dia merupakan seseorang yang tidak yakin dan perlu diyakinkan oleh kamu. Orangnya cukup insecure. Walaupun dia seorang yang mempunyai keegoan yang luar biasa, tetapi dia perlu diyakinkan.
Dia seperti jikalau ingin memulakan langkah ke arah kamu dan sebagainya, dia perlu diyakinkan, perlu dukungan kamu. Detik ini saya merasakan hubungan kalian ini tidak banyak perubahan. Mungkin ada yang sudah berpisah, ada yang jarang bertemu, tidak pernah bertemu, ada yang sudah tidak lagi berkomunikasi. Nah, di sini jelas terlihat teman-teman ya, mengapakah malam ini, besok malam, malam berikutnya, dia sering memikirkan kamu setiap menjelang sore. Ini adalah kerana setelah pulangnya dari kerja, dia mempunyai masa ya, waktu yang terluang untuk memikirkan hubungan kalian. Orang ini masih memikirkan kamu sehinggalah detik ini. Tetapi untuk memulakan langkah baru ke arah kamu, dia seperti kurang yakin, kurang pasti ya. Maka dia seperti cenderung menarik diri, mendiamkan dahulu untuk mendapatkan pencerahan yang lebih baik. Teman-teman, dia seorang yang cukup cerewet. Orangnya cukup choosy ya, dan dia tahu kamu adalah orang yang dia inginkan. Dengan kehadiran Wheel of Fortune sebagai kartu pertama, ini juga menunjukkan seseorang yang menantikan sebuah kesempatan yang baik. Nah, detik ini dia tidak mahu terburu-buru kerana dia tidak mahu kehilangan peluang itu. Dia akan take it slow dengan kamu agar tidak kehilangan kesempatan itu. Wow, teman-teman. Beberapa di antara dia ya, mungkin mempunyai kenderaan atau mobilnya sendiri, tetapi dia lebih cenderung menaiki motor. Nah, ini mungkin energi yang vice versa. Sama ada kamu seorang yang suka menaiki motor ataupun orang ini suka menaiki motor ya apabila bersendirian. Mungkin ronda-ronda ya berpusing-pusing berputar-putar di kawasan rumah kamu di mana kamu tinggal jikalau kalian ini tidak begitu berjauhan ataupun dia sering menggunakan motosikalnya. Di sini saya menangkap energi seseorang yang saya tidak pasti teman-teman ya, sama ada dia pernah membawa kamu di atas motosikal ini ataupun dia pernah tanya sama ada kamu pandai menaiki motosikal. Saya menangkap energi yang seperti itu. Sama ada dia pernah menumpangkan motosikal ini untuk kamu agar dia bawa kamu pusing-pusing ataupun dia pernah bertanyakan sama ada kamu pandai untuk menaiki motosikal. Nah, di sini mungkin energi yang untuk kedua belah pihak ya. Sama ada kalian sangat menyukai motosikal atau sering bertemu menaiki motosikal. Nah, mungkin juga ya, jikalau ada pertemuan di antara kalian, mungkin kalian ini sering bertemu di waktu sore. Maka ketika tidak bertemu lagi, menjelangnya sore teman-teman ya, dia akan mulai mengingatkan kamu. Nah, di sini juga terlihat banyak perbezaan di antara kalian, sama ada perbezaan status, perbezaan agama, perbezaan usia, ataupun perbezaan persefahaman. Maaf ya teman-teman ya, ada bunyi bising di luar ya. Tidak mengapa, kamu fokuskan saja ke suara saya ya. Kerana ada abang yang menggunakan mesin teman-teman ya untuk memotong rumput. Bunyinya agak bising teman-teman ya, so distracting me. Tidak banyak yang dapat saya lakukan ya. Kita lihat lagi. Orang ini teman-teman ya, seorang yang cukup fokus ke arah keberjayaan. Orang yang ingin berjaya. Ada kalanya dia bersikap terburu-buru dalam menjalankan sesuatu. Ada sedikit energi kurang sabaran daripada dia ini. Tetapi orang ini penuh dengan perencanaan. Nah, dengan kehadiran Page of Pentacles, orangnya juga cukup berhati-hati ketika mendekati kamu. Jikalau kamu pertikaikan soal perasaannya kepada kamu, teman-teman ya, orang ini mencintai kamu dengan cukup tulus. Tetapi ada tindakan yang berhati-hati untuk datang mendekat dengan kamu. Nah, beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang sepantaran atau usianya mungkin ya lebih tua dari kamu atau ada yang usianya jauh lebih muda dari kamu. Nah, di sini mungkin ada yang masih lagi ya di pengajian ya, masih lagi belajar begitu ya, ataupun baru memulakan sebuah pekerjaan, baru mampu untuk membeli sebuah motosikal ya, mungkin untuk pergi kerja dan sebagainya. Tetapi yang pasti saya menangkap energi seseorang yang suka menaiki motosikal ini ya. Mungkin orang ini sering menaiki motosikalnya untuk datang bertemu dengan kamu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita lihatkan lagi. Ketika dia membayangkan kamu di benaknya teman-teman, apakah hal pertama yang dia pikirkan tentang kamu? Menjelang sore teman-teman ya, ketika dia membayangkan kamu di benaknya, apakah hal yang pertama yang hadir di pikirannya tentang kamu? Wow, too many cards guys. Ada banyak kad yang jatuh di sini ya. Maaf teman-teman ya, bunyi bising di luar ya. Hal pertama yang hadir di benaknya
ketika memikirkan kamu menjelang sore. Wow, teman-teman, energi orang ini memang terpaku kepada kamu ya. Segala fokus daripada pemikirannya sehingga berasap-asap ya, memang sangat fokus memikirkan kamu. Saya tidak pasti teman-teman, apakah kerana kalian ini, jikalau hubungan ini sebatas di social media ya, mungkin kalian sering chatting ya, chatting, video call, audio call di waktu petang, yes, di waktu sore teman-teman ya, ataupun mungkin jikalau ada pertemuan, kalian ini mungkin sering bertemu di waktu sore. Sesuatu yang sudah lama tidak dilakukan sehingga ketika menjelangnya sore, dia akan memikirkan kamu. Energi si dia ini cukup terfokus ke arah kamu teman-teman ya, sangat memikirkan kamu di sini. Begitu fokus ya, dan juga seperti saya menangkap energi seseorang yang seperti ketika kamu hadir di fikirannya, ada sebuah keputusan yang dia ambil. Sesuatu yang dia fikirkan ya dengan masak-masak. Yang pasti teman-teman ya, ketika kamu hadir di pikiran si dia benar-benar memfokuskan segala energinya memikirkan kamu. Nah, kita lihat pula dari pihak kamu teman-teman. Seperti apakah pula pandangan kamu terhadap dia detik ini? Tidak kiralah teman-teman ya, sama ada kalian masih lagi berkomunikasi ataupun tidak. Seperti apakah pandangan kamu kepada si dia detik ini ketika dia begitu terpaku memikirkan kamu? Oh wow, Four of Wands. Saya menangkap dua energi di sini ya. Energi pertama teman-teman ya, ataupun tiga energi di sini ya. Energi yang pertama, kamu sangat menginginkan sebuah pertemuan dengan orang ini. Mungkin kerana tidak pernah bertemu atau sudah lama tidak bertemu. Itu energi yang pertama. Energi yang kedua, saya menangkap seperti kamu mungkin ya sudah tidak begitu memikirkan si dia dan lebih memfokuskan ke arah keluarga atau pasangan kamu. Itu energi yang kedua. Energi yang ketiga, kamu sedang cuba mengupayakan sesuatu, like putting effort ya, mengupayakan sesuatu terhadap hubungan ini, tetapi kamu masih belum ada pergerakan yang pasti. Energi yang ketiga teman-teman, di sini kamu seperti memikirkannya banyak perkara yang berkaitan dengan hubungan ini, kestabilan hubungan ini, sehingga kamu tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Di sini ada tindakan kamu yang cukup berhati-hati. Seperti kamu tidak pasti ya, sama ada kamu perlu maju atau mundur. Nah, sebahagian daripada kamu pula di sini menghabiskan waktu kamu dengan keluarga, dengan pasangan kamu. Tetapi saya menangkap energi yang lain, seperti ingin bertemu dengan si dia, tetapi mungkin ya banyak penundaan atau sesuatu yang kamu batalkan dari segi pertemuan dengan orang ini. Mungkin sudah berjanji, tetapi last minute kamu seperti membatalkan ya pertemuan tersebut. Dan saya merasakan kamu sedang cuba mengupayakan pertemuan yang lainnya. Wow, bunyi itu semakin kuat di luar teman-teman ya. Maaf ya teman-teman. Mungkin saya perlu pause video ini dahulu ya kerana terlalu bising di luar sana. Apapun itu teman-teman ya, kamu seperti sedang mengupayakan sesuatu. Tetapi dari segi perasaan, kamu seperti masih berpegang dengan orang ini ya, masih memiliki perasaan kepada si dia, dan dia pula daripada pemikirannya masih memikirkan kamu dan tidak berpaling dari segi pemikirannya ke arah orang lain. Wow, bottom of the deck ada energi the moon teman-teman ya. Saya menangkap energi yang saling merindukan satu sama lainnya. Itu yang saya tangkap di sini ya. Seperti ada energi yang kurang pasti, ada energi yang merindukan satu sama lainnya, dan saya menangkap seperti perasaan insecure, sama ada ini dari kamu ataupun dari si dia. Maaf teman-teman ya, saya perlu menutup gambar ini yang tidak berbaju ya. Maka di sini teman-teman saya menangkap energi yang seperti insecurity daripada kedua belah pihak ya. Mungkin juga ada sedikit energi dari pihak si dia yang mulai merasakan perubahan daripada kamu dan juga merasakan mungkin akan ditinggalkan. Ada perasaan takut untuk kehilangan kamu ya, seperti itu teman-teman ya. Dan dia sedang merindukan kamu detik ini. Baiklah teman-teman, kita akan lihatkan lagi. Mungkin menggunakan kartu yang berbeza ya. Maaf ya guys, bunyi bising di luar ya. Tidak mengapa, kamu fokuskan saja ya ke suara saya di sini. Kita
Kita lihatkan lagi teman-teman, dengan lebih details dan lebih jelas ya, ciri-ciri seseorang yang sedang memikirkan kamu malam ini, besok malam, dan malam berikutnya. Siapakah dia yang sering memikirkan kamu menjelang sore? Siapakah orang ini yang sering memikirkan kamu menjelang sore? Apakah ada ya waktu-waktu sore yang berlalu, dia menantikan kamu dengan motosikalnya, tetapi kamu tidak hadir? Nah, ada energi yang seperti itu ya. Detik ini saya menangkap energi dia yang seperti mencari-cari kamu, tidak tahu apa yang perlu dia lakukan, dan dia lebih fokuskan ke arah pekerjaannya. Wow, di sini teman-teman, dia seorang yang cukup inginkan kejayaan. Pada waktu yang sama, saya menangkap seperti ada kata-kata dari hatinya yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Orang ini seorang yang berjiwa bebas, sangat suka untuk mengejar sebuah kejayaan, dan orangnya berjiwa petualangannya, tidak suka dikekang, tetapi lebih condong mengontrol kamu. Dia merasakan kamu ini orang yang tepat untuk si dia. Energi kedua teman-teman, wow, bersebelahan dengan Ki ya. Ini mengindikasikan kebahagiaan yang dia rasakan ketika bersama-sama dengan kamu. Orang ini sangat mencintai kamu teman-teman. Dia memiliki perasaan yang cukup dalam untuk kamu. Seolah-olah kamu sudah berjaya mengunci hatinya agar dia tidak ke orang lain ya. Orang ini mempunyai kepercayaan diri yang baik, semangat yang tinggi. Saya menangkap lebih ke arah elemen api teman-teman ya. Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada Scythe. Orangnya cukup tegas. Dia tidak akan seperti menyembunyikan ya kata-katanya daripada kamu. Jikalau dia sukakan sesuatu, dia akan utarakan. Jikalau dia tidak menyukai sesuatu, dia juga akan bersikap tegas dengan kamu tanpa seperti menjaga perasaan kamu. Orang ini menjadi dirinya yang sendiri. Nah, di sini teman-teman bersebelahan dengan Sun ya. Saya menangkap energi seseorang yang sudah cukup lama ya, ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Tetapi orang ini sering putus koneksi. Orang yang sudah lama mencari-cari ya, ingin bahagia dalam hidupnya, tetapi sering gagal. Nah, orang ini mungkin banyak perhubungan di masa lalu, mungkin juga ada pernikahan yang gagal, dan dia masih lagi seperti mencari-cari sebuah perhubungan yang baik ataupun jodoh yang tepat. Tetapi ujung-ujungnya sering terputus. Ketika dia menjalinkan hubungan dengan orang baru, mungkin ada orang di belakang kamu, tetapi sering tidak jadi ya, sering terputus. Kebahagiaan yang tidak terlaksana. Ini cukup mengecewakan dia ya. Kita akan lihat lagi. Orangnya cukup tegas teman-teman. Orangnya setelah menyukai seseorang itu ya, dia akan cukup setia dengan kamu. Nah, di sini saya sudah sebutkan barusan tadi ya, jikalau kita sedang pertikaikan perasaannya kepada kamu, ada ketulusan cinta. Saya juga menangkap ya, energi beberapa di antara kalian ini dimulai dengan persahabatan, pertemanan. Dia masih lagi seorang teman, seorang sahabat baik kamu. Sentiasa berada di samping kamu ya. Mungkin juga ada indikasi TTM teman-teman ya, teman tetapi mesra. Orang ini masih berteman dengan kamu, masih bersahabat dengan kamu, dan orang yang masih lagi energinya follow kamu. Walaupun mungkin ya ada beberapa di antara kamu bertindak untuk memutuskan si dia, energi yang semakin merenggang, tetapi dia seperti senantiasa mengikut kamu. Energi yang saling terhubung di sini ya. Ini juga mengindikasikan energi seseorang yang sering mengikut kamu ke mana sahaja kamu pergi. Walaupun mungkin yang sudah ada yang memutuskan si dia di sini, memblokir dan sebagainya. Kita lihat lagi ya. Mungkin juga ada yang bersio anjing di sini teman-teman ya. Sama ada ini sio kamu ataupun sio si dia. Bersio anjing di sini. Kita lihat lagi ya. Orang ini sering gagal dalam perhubungan teman-teman. Ketika dia bertemu dengan kamu, kamu adalah harapannya. Kamu adalah seseorang yang dia inginkan. Beberapa di antara dia di sini, beberapa di antara dia di sini merupakan seseorang yang cukup terkenal. Orang yang dikenali oleh orang banyak, orangnya suka dipuji, orangnya suka mendapatkan perhatian, dan suka diperhatikan oleh orang banyak. Dia seperti orang yang sentiasa memerlukan dukungan daripada orang lain dengan mencuri perhatian orang di sekelilingnya. Orang ini bersinar-sinar teman-teman. Dengan begitu mudah dia dapat menarik perhatian orang di sekitarnya. Beberapa di antara dia ini dikenali oleh orang banyak ataupun merupakan seseorang yang cukup berkedudukan.
Orangnya orang yang famous teman-teman ya. Mungkin seorang selebriti, penyanyi, pelakon dan sebagainya. Mungkin seorang artis. Dia dikenali oleh orang banyak. Energinya masih memfollow kamu ataupun kamu masih mengikuti ya. Energi kamu masih mengikuti orang ini. Seperti itu ya. Kerana energi pembacaan ini ada kalanya boleh terbolak-balik. Jikalau dia seorang yang sudah mempunyai pasangan, saya boleh pastikan ya, hubungan mereka ini seperti jatuh bangun. Kadang-kala baik, kadang-kala tidak. Ada kalanya dia seperti ingin membebaskan dirinya daripada keluarga dan pasangannya. Jikalau dia seorang yang single, orang ini seringkali ya dihadapkan dengan kegagalan dalam sebuah hubungan. Teman-teman, orang ini cukup jatuh cinta dengan kamu, cukup menyayangi kamu, dan dia sering-seringannya akan cuba mendapatkan perhatian kamu. Orang yang sering ingin dapatkan perhatian kamu, dan seperti jikalau kamu tidak berikan perhatian, dia akan cepat merajuk. Orang ini mempunyai hati yang lembut, hati yang cukup romantis, tetapi dia sentiasa perlukan dukungan kamu yang berterusan. Di sini ada perasaan suka sama suka ya. Beberapa di antara kamu mungkin banyak menghadiahkan dia sesuatu, ataupun dia juga mungkin ada banyak membelikan kamu sesuatu di sini ya. Saya menangkap energi yang seperti sudah lama ya tidak diberikan perhatian kepada orang ini. Ada kalanya teman-teman ya, orang ini berjiwa cukup manja dan berjiwa keanak-anakan. Di sini teman-teman, beberapa di antara kamu ya mungkin sudah berpisah dengan dia ataupun berjarak jauh. Kerana ada sebuah keputusan yang perlu dia ambil dan kerana dia dihadapkan oleh persimpangan untuk memilih. Hatinya terpaksa bercabang teman-teman. Kerana harus memilih antara satu. Antara apa teman-teman? Sama ada pekerjaan, pasangannya, keluarganya dengan kamu. Saya menangkap energi seseorang yang cukup hampa ketika dia dihadapkan ya dengan pilihan ini. Dia terpaksa seperti menunjukkan kepada kamu yang dia baik-baik sahaja ketika dia pergi. Tetapi sebenarnya teman-temannya banyak yang dia sembunyikan. Ada perasaan yang seperti mengecewakan kamu yang juga dia sedari ya, dan dia seperti merasakan akan mendapatkan sebuah peluang yang baru untuk mendapatkan perhatian kamu kembali. Dia masih menanti momen yang tepat untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Saya tidak tahu teman-teman ya, ada hubungan yang sedang jedah, ada yang sedang LDR, long distance relationship, ada yang sedang digantungkan di sini. Bottom of the deck, ada rider teman-teman. Nah, rider ini seperti seseorang yang menunggang motosikal ini ya. Saya menangkap ada sesuatu yang tidak jelas daripada orang ini kepada kamu. Kamu menangkap seperti walaupun ya, dia kelihatan mesra, masih banyak yang dia tutupin. Tetapi orang ini seperti datang dan pergi dalam hidup kamu, dan seperti seseorang yang kurang jelas ya. Itu energi yang saya tangkap. Tetapi ke depannya nanti, ketika dihadapkan kepada persimpangan ini, saya boleh pastikan orang ini akan bakalan datang mencari kamu. Menunggang motosikalnya, mungkin datang mendekatkan dirinya dengan kamu. Tetapi pergerakan ini cukup berhati-hati. Baiklah teman-teman, kita akan guna kartu yang sama ya. Saya menangkap energi seseorang yang cukup misterius dan banyak yang dia tutupin daripada kamu. Walaupun dia datang dan pergi dalam kehidupan kamu ya, ada sesuatu yang kurang jelas daripada si dia. Tetapi dia tetap datang dan pergi dalam hidup kamu. Setelah sekian lama tidak ada berita daripada si dia, kemudiannya akan ada berita lagi. Nah, seperti itu ya. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman. Mengapakah dia sering memikirkan kamu menjelang sore? Dan apakah yang dia pikirkan tentang kamu menjelang sore? Malam ini, besok malam, dan malam berikutnya. Teman-teman, nah kamu lihat sendiri ya, ada energi the devil. Di sini bukan saja kalian ini sering terkoneksi secara batin, saling terhubung ya. Perputaran Wheel of Fortune ini menunjukkan kalian ini sentiasa terhubung. Dengan kehadiran the devil, ini menguatkan ke arah itu. Energi yang sukar untuk melepaskan. Ada kemelekatan. Nah, kamu lihat gambar ini teman-teman ya. Seseorang yang dirantai. Kalian berdua ini dirantaikan di sini. Maaf ya teman-teman, tidak memakai pakaian ini, gambar ini perlu ditutupin ya. Nah, di sini teman-teman ada energi kemelekatan di antara kamu dan dia. Sesuatu yang sering menarik kalian berdua ya.
Saya menangkap energi sesuatu yang melilit seperti the snake, sukar untuk melepaskan. Orang ini masih memikirkan kamu setiap menjelang sore. Ada sesuatu yang berkaitan ya di waktu sore. Sama ada mungkin sebelum ini kalian banyak berkomunikasi ya di waktu sore ataupun banyak bertemu di waktu sore. Ada sesuatu yang mengingatkan dia kepada kamu. Energi kemelekatan menunjukkan energi yang sukar untuk dilepaskan. Orang ini sukar melepaskan dirinya dari kamu. Energi yang sukar untuk move on. Orang ini teman-teman ya, saya menangkap seperti dia ingin mendapatkan kunci untuk move on dari kamu. Tetapi sehinggalah detik ini, masih belum mendapatkan kunci pembebasan itu. Masih melekat dengan kamu, masih saling terhubung ya, energi kemelekatan. Di sini teman-teman, Two of Wands. Orang yang menimbang-nimbang ya, ini sama dengan crossroad. Seseorang yang tidak pasti ya, sama ada ingin mendekatkan dirinya dengan kamu, memilih kamu, ataupun memilih pekerjaannya. Seseorang yang masih lagi melihat dari kejauhan. Apakah ini momen yang tepat untuk dia memilih? Beberapa di antara dia masih lagi ada kecanduan terhadap kebebasan teman-teman. Orangnya tidak suka dikekang. Orang yang berjiwa petualangan. Dan dia takut ketika dia mendekatkan dirinya, apakah dia akan diikat. Nah, dengan berada di posisi seperti ini, hanya memikirkan kamu malam ini, malam besok dan malam berikutnya. Dia tidak perlu memberikan kamu sebarang komitmen. Dengan ini dia akan tetap dapat memikirkan kamu dan hubungan kalian akan tetap berjalan. Nah, ini yang sedang dia lakukan ya. Dengan tidak memilih apa-apa. Wow, di sini teman-teman ya jelas terlihat ya. Mungkin beberapa di antara kamu di sini sama ada long distance relationship atau orang ini mungkin ya seseorang yang ada kaitannya dengan kamu, sama ada ikatan khusus seperti pasangan sah kamu sendiri ataupun hubungan dengan seorang foreigner. Di sini beberapa di antara kamu jelas terlihat ya, mungkin sudah memutuskan koneksi ini atau sedang cuba mendiamkan energi ini dulu. Seperti tidak mahu meneruskan hubungan ini ya, seperti itu. Kamu mungkin seperti decide ya, not to continue dengan orang ini atau hubungan yang didiamkan. Kamu dengan dia seperti sedang mematikan koneksi, tidak berkomunikasi, saling mendiamkan, saling memantau dan saling menanti ya. Seperti kedua-duanya tidak bergerak. Nah, ketika tidak ada komunikasi, kedua-duanya tidak bergerak, maka ini mengindikasikan ya, menjelaskan mengapakah dia seperti sering-seringan memikirkan kamu di waktu sore. Setelah pulang dari kerja, memikirkan kamu. Mungkin sebelum ini kalian banyak berkomunikasi di waktu senja, teman-teman ya, di waktu sore. Dia memikirkan kamu dari kejauhan. Mengapakah kamu mendiamkan dia? Mengapakah kalian tidak berkomunikasi? Mengapakah seperti ada hubungan yang putus tanpa diputuskan, tanpa sebarang kata putus, hanya mendiamkan satu sama lainnya. Nah, ini membuatkan dia penasaran. Maka energinya masih lagi menghubungi kamu. Kerana jangan lupa teman-teman, orang ini memiliki perasaan yang cukup dalam ya. Sesuatu yang dia pendamkan. Nah, ketika tidak ada kata putus dari kamu ataupun dari si dia menganggap hubungan ini masih berjalan. Wow, teman-teman, orang ini menyusun banyak rencana ya. Ketika dia memikirkan kamu di waktu sore, dia menyusun banyak rencana. Sebahagian daripada rencana ini menunjukkannya kepada sebuah hubungan yang cukup berisiko. Tetapi dia tetap cuba menyusun rencana untuk kembali terhubung dengan kamu. Ketika hadirnya Seven of Swords ini bersebelahan dengan The World, ketika kamu mungkin memutuskan atau dia mendiamkan, dia menyusun rencana agar kembali terhubung dengan kamu ke depannya nanti. Orang ini sukar melepaskan kamu. Walaupun ada tindakan untuk cuekin, menghindar dari kamu, dia tetap akan datang kembali. Balik-balik ke kamu. Seperti itu ya. Wow, teman-teman, dengan kehadiran The Emperor, dia cuba mencapai ya, sebuah keputusan yang cukup bijaksana. Ada sedikit energi ingin memanipulasi kamu agar mengekalkan kamu di hatinya. Orang ini tidak akan berganjak dari segi perasaannya. Dia masih memikirkan kamu dan masih cuba bertahan di dalam hubungan ini. Pelbagai cara yang dia gunakan, teman-teman. Saya menangkap energi ya, hubungan yang cukup berisiko di sini. Sehingga ada salah satu daripada kalian bertindak untuk mendiamkan.
tidak mahu meneruskan hubungan ini. Maka ada yang memantau dari kejauhan, stalkingin satu sama lainnya, dan dia cuba mengekalkannya cara untuk mendekat kembali ke arah kamu. Orang ini menggunakan pelbagai cara dan salah satunya menggunakan kebijaksanaannya. Mencapai sebuah keputusan yang cukup bijaksana untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Di sini teman-teman ya, saya juga menangkap perasaan yang ketika Emperor ini ya hadir bersebelahan dengan Seven of Swords. Ini bukan sebarang perasaan ya. Orang ini memiliki perasaan cemburu yang berlebihan. Cemburu sehingga dia terpaksa merencanakan manipulasi sama ada untuk membalas dendam, untuk memberikan kamu pelajaran atau untuk mengikat kamu. Ini indikasi perasaan yang berlebihan. Seorang Emperor apabila bersebelahan dengan Seven of Swords, banyak yang ingin dia lakukan. Ini adalah kerana dia sukar melepaskan kamu. Perasaan yang dia miliki untuk kamu ini ya terlalu besar. Dia akan pastikan kamu tidak pergi ke lain orang. Kamu tidak jatuh hati dengan orang lain atau menghadirkan orang yang baru dalam hidup kamu. Orang ini benar-benar ingin mengontrol kamu, teman-teman. Maka dia akan menggunakan manipulasi yang cukup bijaksana untuk mengekalkan kamu, posisi kamu di hatinya. Saya menangkap energi seorang yang cukup manipulasi, cukup marah, cukup cemburu, dan lebih ke arah sesuatu yang kurang baik ya. Cemburu yang berlebihan. Wow, di sini teman-teman ada Four of Swords. Orang ini banyak memendam rasa ya. Detik ini dia mendiamkan kamu dahulu, teman-teman. Ketika dia mendiamkan kamu, dia seperti cuba planning, mencari strategi baru. Kamu tahu, teman-teman, walaupun dalam keadaan kelelahan, dia akan pastikan dia mencapai cara untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Orang ini mencari cara yang cukup bijaksana agar tidak terlihat seperti tergesa-gesa mengejar kamu. Dia akan menampilkan sisi tidak mengejar kamu, tidak berminat dengan kamu, tetapi dalam keadaan kelelahannya, dia hanya mendiamkan kamu untuk sementara waktu, mencari cara untuk mendekatkan kamu kembali. Orang ini, teman-teman ya, setiap malam besoknya, malam berikutnya, mencari cara yang baru untuk mendapatkan kamu kembali. Walaupun dalam keadaan lelah ya, dia seperti mencari kekuatan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, di sini teman-teman, ketika terpaksa dihadapkan dengan sebuah pilihan, crossroad, walaupun dia perlu menimbang-nimbang, keputusan yang dia ambil ini ya seperti jalan yang cukup panjang. Dia tidak akan terburu-buru memberikan kamu keputusannya. Tetapi yang pasti, cuba mengimbangi kalian. Maka dia orang ini seperti putting you on hold. Sengaja menunda-nunda kamu agar dia mencari jalan yang baru untuk mengekalkan kamu di hatinya. Di sini teman-teman ya, saya menangkap seperti ada manipulasi. Seseorang yang menggunakan kebijaksanaannya untuk seperti sentiasa ya mengekalkan kamu. Saya tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Apakah ada alasan-alasan yang berkaitan dengan keuangan, ataupun ini juga energi kedua yang menunjukkan kepada perasaan yang dia miliki untuk kamu ini cukup besar. Segala harapan dan cinta dia ini ya depends on you, bergantung ke arah kamu. Maka kerana ada perasaan yang bergantung kepada kamu, dia tidak mahu kehilangan kamu. Maka dia akan memanipulasikan keadaan kerana kad di atas ini mengindikasikan kesetiaan, teman-teman. Maka dia akan menggunakan kebijaksanaannya untuk mengikat kamu. Nah, ini yang dia pikirkan ya setiap sore. Sebenarnya orang ini agak lelah, teman-teman ya, kerana dia merasakan terlalu cemburu. Mungkin kamu tidak memberikan perhatian, kamu mendiamkan dia, maka dia menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Dia juga merasakan ya, mungkin kamu tidak memberikan dia peluang kerana dia seperti masih belum stabil. Dia merasakan dirinya dipandang rendah. Seperti itu ya, maka dia cuba menguatkan posisi kestabilannya dari segi keuangan, ingin bangkit semula untuk mendapatkan kamu. Ada sedikit energi ke arah itu ya. Wow, di sini kamu lihat teman-temannya Nine of Wands. Seseorang yang masih belum lagi melepaskan kamu. Walaupun kalian mungkin membatasi diri ya, tidak berkomunikasi, tetapi dia tidak berganjak. Dia masih cuba bertahan dari segi perasaannya untuk kamu. Orang ini memiliki hasrat. Banyak hasrat yang ingin dia gapai ya, ataupun ingin dia penuhi
bersama-sama dengan kamu. Maka orang ini akan kembali terkoneksi melalui komunikasi. Saya merasakan orang ini menganggap kamu soulmate-nya si dia, dan dia akan pastikan menggunakan pelbagai cara untuk mendekatkan kamu kembali. Ini seperti sebuah planning, teman-teman sebuah planning yang ada kalanya menurut kamu sudah pelbagai cara yang dia berikan, tetapi orang ini seperti menampilkan sisi kelabilannya. Dia tidak menunjukkan sikap yang cukup serius kepada kamu. Ini yang membuatkan kamu cukup lelah Tetapi orang ini cukup berhasrat, tidak berganjak ke mana-mana, walaupun kurang berkomunikasi, dia tetap bertahan dengan kamu. Di sini teman-teman, energi terkuat yang terbaca di sini adalah Sagittarius, Aries, Pisces, Cancer, Capricorn. Capricorn hadir 2 kali teman-teman Aries juga hadir 2 kali. Nah, itu adalah energi yang terkuat terbaca di sini. Zodiak lain yang hadir adalah Aries, Leo, Sagittarius. Sebentar Gemini, Libra, Aquarius. Libra juga kuat di sini teman-teman Aries, Leo, Sagittarius sudah saya sebutkan tadi. Capricorn, Taurus, Virgo. Lebih ke arah Capricorn teman-teman Two of Pentacles, the Devil. Ini lebih ke arah Capricorn dan the World Dan juga yang tidak terlihat di sini sepertinya adalah we have Seven of Cups. Lebih ke arah Scorpio. Pisces, Cancer, Scorpio. Yang terkuat ketiga-tiganya Kerana di sini kita ada the Hangman, the Hanged, Pisces, Chariot, Cancer, dan di sini Scorpio. Maka ke-12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Teman-teman, setiap menjelang sore, orang ini seperti menyusun cara mencari strategi baru untuk memanipulasikan kamu. Memantau kamu dari kejauhan kerana ada kemelekatan yang sukar untuk dia lepaskan. Walaupun dia cuba membebaskan dirinya, balik-balik memikirkan kamu. Ada sesuatu yang berkaitan dengan waktu sore sama ada kalian sering bertemu, sering chattingan, yang membuatkan dia kembali memikirkan kamu. Yang pasti teman-teman ada beberapa di antara dia yang menutup perasaannya rapat-rapat. Seperti cenderung tidak mengekspresikan apa yang dia rasakan kepada kamu. Dia lebih menunjukkan seolah-olah dia menarik diri. Saya tidak tahu mengapa dia menutup perasaan ini Mungkin kerana hubungan kalian ini tidak memungkinkan. Mungkin ada energi yang seperti itu. Baiklah teman-teman, kita cuba lihatkan lagi dari kartu yang sama. Apakah harapan yang dia pendamkan dari pengetahuan kamu? Jikalau ada energi yang mengindikasikan seseorang yang menyangkal perasaannya, apakah yang cuba dia pendamkan atau dia tutupin dari pengetahuan kamu? Wow, di sini ada coffin Jelas terlihat sesuatu yang dia tutupin daripada kamu. Kita akan lihatkan lagi Apakah yang sedang dia tutupin dari kamu? Mengapakah dia sering memikirkan kamu malam ini, besok malam, dan malam berikutnya? Wow, di sini ada cross. Saya menangkap energi seseorang teman-teman Seperti mungkin Mungkin ada seseorang yang ingin memutuskan hubungan dengan kamu atau hubungan yang sudah diputuskan. Tetapi dengan cara kalian memutuskan hubungan ini cukup membebankan dia. Ada perasaan yang seperti dia tidak setuju dengan perpisahan kalian. Itu energi yang pertama. Energi yang kedua, walaupun banyak yang tidak jelas, dia seperti ingin merayu agar kamu sentiasa yakin akan perasaan dia kepada kamu, walaupun perasaan ini ditutupin. Nah, ini kedengaran agak aneh tetapi dia seperti berharap agar kamu tetap yakin akan perasaannya kepada kamu. Ya teman-teman, kerana perasaan ini adalah berkaitan dengan kamu. Energi yang begitu memfokuskan kamu di sini. Tetapi dia merasakan walaupun mungkin dia terpaksa menutup sesuatu dari kamu, mungkin juga pergerakan yang tidak banyak sesuatu yang tertunda-tunda, dia ingin kamu yakin akan perasaan yang dia miliki untuk kamu. Nah, ini mungkin kedengaran aneh. Saya merasakan seperti cinta itu tidak seharusnya memiliki. Dia merasakan seperti perasaan ini akan tetap berjalan walaupun dia tidak dapat memiliki kamu. Nah, mungkin ada indikasi beberapa di antara kamu di sini sudah memiliki pasangan. Maka dia seperti terpaksa menutup perasaannya daripada kamu. Tetapi dia tidak dapat meneruskan hidupnya
kepada orang lain. Dia masih memegang perasaan ini dan seperti dengan cara yang berbisik, dia ingin kamu yakin perasaan ini tidak ke mana-mana, walaupun dari segi tindakan dan pergerakan si dia ini kepada kamu tidak ada perubahan. Seperti itu ya, tidak ada banyak perubahan dari segi pergerakan dia kepada kamu, tetapi dia ingin kamu yakin ketulusan cinta daripada hatinya kepada kamu. Nah, seiring pulangnya dari kerja, itu yang dia fikirkan. Dia tidak dapat bergerak kepada kamu, the hanged one. Bagaimanakah untuk dia meyakinkan cinta ini kepada kamu? Apatah lagi, jikalau mungkin beberapa di antara kamu di sini sudah memiliki pasangan. Nah, perasaan ini tetap berjalan. Kalian ini sentiasa terhubung. Teman-teman, orang ini ya masih bersikap terbuka dengan kamu, masih memikirkan kamu dan masih menghadirkan kamu di dalam hidupnya. Di sini orang ini sering memikirkan kepada ke arah sebuah pertemuan ya. Sama ada mungkin kalian tidak pernah bertemu atau dia benar-benar ingin bertemu dengan kamu detik ini. Mungkin sesuatu yang kamu cancel ya, pertemuan yang tertunda-tunda seperti itu ya. Saya menangkap energi seseorang yang masih terbuka dari segi perasaannya dengan kamu. Tetapi dia merasakan seperti sama ada terpaksa menutup perasaannya, terpaksa menghadkan pergerakannya ke kamu. Nah, dengan berlakunya ya perkara seperti ini, sudah pasti kamu memikirkan ya, orang ini tidak memperjuangkan kamu. Tetapi apa yang tidak kamu sadari, dia masih bertahan. Perasaannya masih memfokus ke arah kamu. Walaupun mungkin ya beberapa di antara kamu merasakan hubungan ini sudah putus. This is all over. Tetapi menurut dia seperti sering mendoakan ya, agar kamu tetap yakin akan perasaan yang dia miliki untuk kamu. Nah, di sini juga jelas terlihat ya, mungkin beberapa di antara kalian di sini ada perbedaan agama. A little confusing energy hari ini teman-teman ya, energi yang cukup membingungkan kamu. Nah, bagi mendapatkan penjelasan yang lebih baik, apa kata kita dengarkan kata-kata hatinya ke kamu detik ini, berlandaskan harapan ataupun keinginan di hatinya untuk kamu. Nah, mungkin ada pesan-pesan atau kata-kata yang akan menjelaskan kondisi hubungan kalian masing-masing dengan lebih jelas lagi. Kita cuba dengarkan ya. Sama ada ini kata-kata yang positif ataupun negatif. Kita dengarkan saja. Mungkin daripada pesan-pesan ini akan memperjelaskan lagi apa yang sedang terjadi. Mengapakah dia begitu terganggu memikirkan kamu malam ini, besok malamnya, dan malam berikutnya. Saya lebih menangkap energi seseorang yang setelah pulang dari kerja, setelah mandi, setelah makan ya, dia akan duduk di sebuah sudut dan memikirkan kamu. Ketika dia berehat, dia akan memikirkan kamu. Kamu lihat ya, Four of Swords, di atasnya ada bukit. Ketika dia duduk di atas bangku kerusi ini ya, The Emperor, atasnya ada star, memimpikan kamu. Ketika dia cuba melarikan dirinya dari kamu, atasnya ada dog. Seseorang yang energi ini seperti tidak akan diputuskan, sering mengikut kamu. Sentiasa terhubung ya. Energi perputaran ini teman-teman tidak berhenti. Nah, kita dengarkan ya kata-kata dari hatinya. Sama ada ini energi yang positif ataupun negatif. Mengapakah dia sering memikirkan kamu setiap malam? Setiap menjelang sore, dia akan memikirkan kamu. Kamu lihat di gambar ini ya. Setiap menjelang sore, ketika matahari ini mulai terbenam, dia akan memikirkan kamu. Mengapakah begitu? Apakah yang ingin dia katakan? Let the past go. Can we rewind time and go back to before? Go back to before we were both broken down by life. Our past hold us from our future. Nah, di sini teman-teman, jikalau ada energi mantan gebetan, mantan istri, suami ya, orang ini setiap menjelang sore begitu berusaha supaya mengupayakan ya agar kalian melepaskan sesuatu yang sudah berlalu, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang menyakitkan kalian. Kerana setiap menjelang sore, mungkin dia mengenang ya waktu-waktu dahulu ketika dia menghabiskan sore-sore itu bersama dengan kamu. Dia ingin kamu melepaskan segala dendam, segala amarah, segala kesedihan agar kalian dapat memfokuskan energi ke depannya untuk masa depan. Let the past go. Kerana adanya the devil ini mengindikasikan apa teman-teman? Masih terikat dengan energi masa lalu. Not the right time. I'm overwhelmed with responsibility.
I don't have the time or energy for a relationship. Dia mengenang sewaktu sore ya, mengapa dia tidak perjuangkan kamu. Nah, dengan kehadiran The Emperor, ini menunjukkannya not the right time. Dengan kehadiran The Emperor, seseorang yang cukup berusaha ke arah pekerjaan. Sesuatu yang dia prioritaskan. Orang ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang lain sehingga tidak mempunyai momen yang tepat, waktu yang baik untuk menjalankan tugasnya mengejar kamu. I am overwhelmed with responsibility. Terlalu banyak tanggungjawab. Orang ini cukup dibebankannya dengan kehadiran cross ini juga memperlihatkan mengapa dia sering menunda-nunda kamu. Nah, di sini ada cross, coffin dan kamu di sini. Energi seorang divine feminine. Ini menunjukkan mengapa dia terpaksa menunda-nunda kerana banyak tanggungan, banyak beban, banyak keutamaan lain. Ini dikuatkan dengan kehadiran The Emperor. Maka ini bukan momen yang tepat untuk dia tunjukkan perasaan dia kepada kamu. Tidak mengejar kamu, tidak memperjuangkan kamu. Tetapi dia ingin kamu yakin perasaan dia tidak ke mana-mana. Walaupun kalian ya tidak banyak berkata-kata, tidak ada komunikasi. Nah, kamu lihat, focus on money. I'm currently focusing on my career and finances. My main priority is financial stability. Sudah saya sebutkan dari awal lagi. Seorang yang mengejar kejayaan. Keutamaan si dia detik ini adalah menstabilkan kondisi keuangannya. Dia merasakan jikalau dia harus menaiki moto ini untuk mengejar kamu, dia harus tampil seperti seorang hero, teman-teman, yang juga stabil dari segi keuangan. Dia merasa minder ketika dia datang dengan motosikalnya, dengan kenderaan atau mobilnya ya, dia tidak beruang. Dan dia tidak mahu dipandang rendah. Sebagai seorang hero, dia harus tampil seperti seorang hero. Nah, jikalau keuangannya tidak stabil, kamu lihat di sini ada Two of Pentacles, jatuh bangunnya ya, sebuah kestabilan. Ini membuatkan dia begitu minder untuk mengejar kamu. Apakah yang dapat dia tawarkan? Apakah dia dapat membahagiakan kamu, membelikan kamu sesuatu? Dia tidak dapat menampilkan sisi hero-nya di hadapan kamu. Maka dia memfokuskan segala energinya ke arah keuangan dahulu. Setelah dia mapan, setelah dia merasakan dapat menjadi seorang hero, dia akan perjuangkan kamu. Nah, apa yang perlu kamu tahu walaupun orang ini tidak mengekspresikannya perjuangan ini? Dengan kehadiran The Emperor dan dengan kehadiran The Devil, saya boleh pastikan dan juga kehadiran King of Wands ini, orang ini tidak ke mana-mana. Diperkuatkan lagi dengan Nine of Wands di sini. Seseorang yang masih lagi mempertahankan perasaannya kepada kamu. Walaupun nampak ya, dia tidak memperjuangkan kamu. Tetapi walaupun dia lebih fokus ke arah keuangan, kerana dia ingin menstabilkan kondisi keuangannya dahulu. Will you listen? Nah, apa yang sudah dia katakan di sini? Apakah kalian mendengarkan ini? Jangan mendengarkan dengan telinga kamu kerana kamu tidak pernah akan faham. Kerana sebagai seorang yang memerlukan seseorang yang kita cintai, kita ingin orang itu perjuangkan kita. Tetapi dia ingin kamu cenderung mendengarkan ini dengan hati kamu. There are so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out? Will you believe me? Ada banyak perkara yang ingin dia curhat ke arah kamu. Tetapi dia takut jikalau kamu tidak dapat menerimanya, tidak memahaminya. Dia perlu mengejar, menstabilkan kondisi keuangannya dahulu. Teman-teman, motornya juga sudah tua. Motosikalnya juga sudah rosak. Dia ingin menukar kepada motosikal yang lebih baik. Motosikal yang canggih seperti ini. Ya, yang lebih kelihatan moden. Bukan motosikal lama. Nah, dia ingin menampilkan bahawa kondisi keuangannya stabil. Baru dia akan mengejar kamu. Ketika menjelangnya sore, dia memikirkan ini. Bagaimanakah untuk menukar kepada motosikal yang baru, memperbaiki motosikal itu, menukar kepada mobil yang baru, kemudiannya datang mencari kamu. Ini yang sering dia fikirkan ketika menjelang sore. Sesuatu yang dia pasti jikalau dia utarakan kepada kamu, kamu tidak akan memahami ini. Attached to my ex. I'm attached to my ex emotionally, physically, and spiritually. I need time and space to break this connection. Di sini saya dapat jelaskan ini dengan baik. Nah, barusan tadi di awal pembacaan, saya menangkap seseorang yang sering gagal dalam perhubungan. Nah, kerana orang ini memiliki keegoan yang luar biasa, dia sukar memproses akan segala kegagalannya di masa lalu.
Dia merasakan seperti dia gagal di mata mantan gebetan, mantan isteri, mantan suaminya yang masih ada koneksi secara fisik, emosi dan spiritual. Nah, ini membuatkan dia memerlukan waktu untuk menyingkirkan energi-energi yang lalu. Kamu lihat kartu pertama ini, let the past go. Menjelangnya sore teman-teman ya, dia seperti healing. Cuba melepaskan semua energi-energi yang sudah berlalu dengan orang masa lalunya. Pada waktu yang sama, dia juga ingin mengingatkan kamu agar melakukan perkara yang sama. Sehinggalah kamu dapat melepaskannya cinta masa lalu kamu. Dia juga dapat melepaskan cinta masa lalunya. Maka ketika momen itu sudah tepat, kalian berdua masing-masing ya dapat embrace masa depan yang baik. Maka itu momen yang tepat untuk dia mengejar kamu. Dia tidak mahu ketika dia datang kepada kamu ya, masih ada sisa-sisa energi daripada waktu lalu. Nah, jikalau ini masih melekat dengan dirinya, jelas terlihat di kartu The Devil. Ini akan tidak adil untuk kamu. Dia tidak mahu membawa energi-energi yang lama ketika dia datang mengejar kamu. Nah, ini adalah sesuatu yang dia pikirkan setiap menjelang sore. Ketika dia dapat mencapai ketenangannya, matahari mulai terbenam. Dia memikirkan ini. Nah, seseorang ini jikalau dia memikirkan ini secara serius teman-teman, it's a very good news for you. Ini berita baik untuk kamu. Kerana jikalau kamu tidak penting di hatinya, dia tidak akan memikirkan semua ini. Itu saya boleh pastikan. Something to say. Bottom of the deck ya. There is something I really want to share with you. Benar ya? I'm waiting for the right time to tell you. Wow, this is so amazing guys. Barusan tadi saya menerangkan ini ya, tanpa memusingkan the bottom of the deck. Di kata akhir teman-teman ya, sesuatu yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Sesuatu yang benar-benar ingin dia utarakan. I'm waiting for the right time. Menantikan momen yang tepat untuk memberitahu kamu ini. Nah, saya menangkap energi orang yang cukup serius ya, terfokus memikirkan kamu sehingga pedang ini berasap. Ini menunjukkan sisi pemikirannya yang begitu terfokus ke arah kamu. Bagi hubungan yang memungkinkan, dia persoalkannya sama ada kamu dengan dia dapat ke jenjang pernikahan. Saya menangkap energi something serious yang akan dia ungkapkan di masa hadapan adalah untuk bersama-sama dengan kamu. Nah, ini untuk hubungan yang memungkinkan. Untuk yang tidak memungkinkan, seperti dia ingin bertanya ya, jikalau benar dia mencintai kamu, kamu mencintai dia, apakah kamu sanggup melepaskan pasangan kamu? Sesuatu yang sudah lama dia nanti-nantikan ya, untuk diungkapkan kepada kamu. Tetapi begitu banyak yang perlu dipertimbangkan setiap menjelang sore. Di sini ada beberapa energi teman-teman, tetapi dia menanti momen yang tepat untuk mengutarakan ini kepada kamu. Maka setiap menjelang sore, dia memikirkan ini dengan masak-masak teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya rasa ini cukup jelas ya bagi menjelaskan situasi ini kepada kamu. Mengapakah setiap malam, besok malam dan malam yang berikutnya, orang ini sentiasa memikirkan kamu. Kita lihatkan kepada beberapa inisial yang akan hadir dalam pembacaan ini. Ada satu yang melekat di tangan saya. Huruf J Juliet, Y Yankee, F Foxtrot, Q Quebec, M Mike, K Kilo, D Delta, C Charlie. Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin beberapa di antara kamu ya sama ada tinggal di US atau berhubungan dengan seseorang dari US teman-teman ya. Saya menangkap energi itu. V Victor, O Oscar, I India, ada dua lagi, B Bravo, dan terakhir sekali ada huruf P Papa. Baiklah teman-teman, agak panjang inisial hari ini ya. P B I O J Y F Q M K D C L W
dan we. Seseorang yang sering memikirkan kamu setiap menjelang sore. Malam ini, besok malamnya, dan malam yang berikutnya. Sentiasa memikirkan cara ya untuk mendekatkan dirinya kepada kamu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan pagi ini ataupun hari ini. Always keep your spirit up and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.